Kita mau membahas untuk acara bulan depan. Acara bulan depan itu kan biasanya diperingati sebagai hari Natal. Ya, dulu kita waktu masih belum kembali kepada fitrah kan masih merayakan ini. Itu masih di Nasrani, Kristen. Itu kan merayakan kelahiran, kalau kita bilang Nabi Isa atau Yesus Kristus kalau di sana, gitu ya. Sebenarnya apa sih yang maksudnya siapa sih gitu Yesus itu sampai begitu spesialnya, apa keistimewaannya sampai dirayakan kelahirannya tuh di seluruh dunia, bahkan meriah banget gitu. Ada lampu, ada pohon cemara, ada makanan yang enak gitu ya, ada kembang api mungkin gitu, atau kalau di barat ada boneka salju gitu ya. Itu sebenarnya nah Yesus itu siapa sih ini? Itu pasti pertanyaannya ya. Kalau menurut kita Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi kalau menurut Kristen dia adalah Tuhan, oknum kedua. Jadi Tuhan dalam Kristen itu kan Trinitas. Kalau kita mengatakan Allah Ahad, Allahu Ahad, Allah itu satu. Tapi kalau Kristen menyatakan Tuhan itu Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus. Berarti Yesus itu menempati yang kedua, Tuhan Putra, Tuhan Anak. Nah, kalau keistimewaan Yahudi juga sama ya, dia adalah seorang nabi. Tapi kalau kita menengok lebih seksama, ketika di Kristen dia dinyatakan Tuhan, di Islam dia dikatakan nabi. Sebagian daripada orang-orang Yahudi menganggap sampai hari ini bahwa dia adalah putra Maryam. Nah, Maryam ini dianggap sebagai wanita berzina dalam Yahudi. Dan di Yesus itu berarti dia adalah anak haram dalam Yahudi. Dalam Yahudi. Ini Mi, kalau boleh tanya ya, Yesus dianggap anak haram ini sebenarnya orang Kristen itu tahu nggak sih? Orang Kristen kan banyak yang nggak belajar, nggak baca, nggak menekuni sejarah, nggak menekuni agama-agama yang lain. Kok Tuhannya digituin kok nggak marah gitu ya? Ya marahnya kan sama orang Islam. Kenapa marahnya sama orang Islam? Nah itu yang memang suatu pertanyaan yang menggelitik ya. Padahal kan yang bilang anak haram itu kan bukan Islam. Kita bukan orang Islam. Mereka. Dan kebanyakan orang Kristen justru merasa bangga dengan Yahudi. Dan merasa Yahudi itu seorang pahlawan gitu ya. Karena Yesus dari keturunan Yahudi. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam agama Yahudi Yesus itu posisinya seperti yang Umi sebut tadi. Terus kemudian ada yang istimewa, yaitu tentang kelahirannya. Dalam Islam dia dilahirkan oleh seorang perempuan yang mulia, suci, yaitu Siti Maryam binti Imran. Dalam Kristen dinyatakan dia dilahirkan oleh Bunda Maria, anak Imran. Dalam Kristen gereja menyatakan, dan ada memang ayat Bible yang menyatakan dia adalah
ayahnya Yesus dinyatakan tunangan Maria, ada yang menyebut suami Maria, tapi di dalam ayat yang lain Bible menyatakan Maria adalah seorang perawan, Maria yang mengandung tanpa suami. Jadi ada kontradiksi ayat. Tapi kembali lagi, kalau dalam Yahudi seperti yang Umi katakan, dia dianggap sebagai anak haram, anak jadah, anak haram. Dan ibunya seorang pezina karena nggak punya suami. Kalau dalam Islam wanita mulia. Kalau dalam Kristen dikatakan Yesus lahir tanpa bapak, tanpa sentuhan seorang laki-laki. Tapi kalau kita melihat lagi ke dalam, kalau misalnya Kristi ingin tanya, kalau dia lahir tanpa bapak itu menjadi mulia, kemudian dia terkenal di seluruh dunia, dia pun menjadi Tuhan gitu ya. Ada yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak kan? Ada juga yang lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Terus Nabi Adam dan Siti Hawa. oh iya benar, Wi. Kan manusia pertama. Umi mah. Iya. Iya. Tapi dia bukan Tuhan. Ya kan? Jadi kan banyak yang mengatakan karena banyak keistimewaan maka dia itu Tuhan. Jadi Nabi Adam ternyata nggak punya ibu, nggak punya bapak. Manusia pertama. Nah sekarang kita sekarang melihat bagaimana kelahiran Yesus menurut Bible ya. Iya. Kalau kita ini ada di dalam Matius dan ada di dalam Lukas. Oke. Jadi sama-sama kitab sucinya ya. Ini tercantum dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 8. Ya, pasal 2 ya. ayat 1 sampai 8. Yang kesimpulannya, kalau menurut Injil Lukas, Yesus itu lahir dalam masa pemerintahan Kaisar Agustus. Pada saat diselenggarakannya sensus penduduk. Nah, sensus penduduk yang diselenggarakan oleh Kaisar Agustus itu adalah tahun 7 Masehi. Mami, bukannya lahirnya tanggal 1 Masehi? Lah tapi begitu katanya. Gereja menyatakan begitu. Tanggal 7 Masehi itu sama dengan tahun 579 Romawi. Waduh. Nah, oke ya. Sekarang nanti lebih terkuak lagi itu ya. Iya. Terus dinyatakan kalau menurut Lukas, statusnya Yusuf itu adalah tunangan Maria. Dan dia berasal dari Bethlehem. Jadi Bethlehem ini adalah katakanlah desa kampungnya kelahiran Yusuf. Jadi Yesus dinyatakan lahirnya di Bethlehem. Dan ketika dia lahir, dia dinyatakan lahirnya itu dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan domba, terus sapi, itu palungan. Lahir dalam palungan, berarti lahir dalam kandang. Maka disebut Yesus lahir di kandang domba. Tapi Lukas juga menyatakan banyak nyanyian kan, Yesus lahir di padang rumput. Jadi ini kan sudah dua hal yang beda. Ada yang mengatakan di pakai dalam palungan, berarti dalam kandang domba, atau di padang rumput. Terus Lukas juga menyatakan dia ini lahirnya itu di malam hari. Tapi juga dikatakan saat gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka. Kebayang nggak?
malam hari di padang rumput, you know? Dalam palungan. Terus dalam palungan, beda kan ya? Nah ini kalau malam hari katanya gembala tinggal di padang rumput menjaga ternak mereka. Kalau kira-kira ada gembala tidur di padang rumput malam hari, berarti itu musim apa? Musim panas ya. Musim panas. Nah. Tapi kenyataannya nyanyian-nyanyian tentu Kristi juga masih ingat kan nyanyian-nyanyian mereka. Nyanyian-nyanyian mereka mengatakan apa? Ada snow gitu kan ya, ada salju. Lah kalau Yesus itu dilahirkan di malam hari, maka turun hujan salju dengan lebat. Mana mungkin ada yang namanya bintang berjuara. Padahal dinyatakan malam itu langit cerah berbintang kejora. Gembala jaga ternak. Gembala jaga ternak. Terus hujan salju, ya beku gembalanya. Iya kan? Iya. Kontradiksi. Nah, lebih lanjut lagi, itu tadi dari Lukas ya. Sekarang kita lihat dari Matius pasal 2 ayat 1, 10, 11. Jadi kalau menurut Matius, Yesus itu lahir dalam masa pemerintahan Raja Herodes. Kalau Lukas mengatakan masa pemerintahan Kaisar Agustus. Herodes ini kan diangkat sebagai raja untuk Yahudi, orang Romawi dia. Nah tahunnya menarik, tahun berapa? Tahun 37 sebelum Masehi. Sampai 4 Masehi. Tapi sampai 4 Masehi katanya, antara tahun itu katanya. Mohon maaf. Ya. Jadi kayak mana ini? Rentang waktunya ini. 7 Masehi, 1 4 Masehi. Yang kita tahu semuanya kan 1 Masehi. 1 Masehi. Kalau ambil aja yang angka 4 Masehi ya. Ya kan? Jadi sudah selisih. Iya. Nah di sini Lukas menekankan adalah ditandai bintang-bintang yang dilihat. Matius ya. Matius mengatakan kelahiran Yesus itu ditandai dengan bintang-bintang yang dilihat oleh orang Majusi dari timur. Kembali lagi, berarti kalau ada bintang-bintang berarti nggak ada salju dong. Di Arab itu, di Nasaret itu memang ada musim salju. Nah, pada saat itu dipastikan tidak ada salju. Dan nanti kita lihat ya, baik informasi yang diberikan oleh Lukas maupun Matius ini ada satu informasi yang sama, yaitu tadi disebut bintang-bintang. Lukas menyebut begitu, Matius juga bintang-bintang nampak jelas di langit yang cerah. Terus gembala-gembala juga tinggal di padang untuk menjaga ternak mereka yang dilepas di padang rumput. Ini informasi mereka yang sama. Terus kemudian bagaimana dengan pohon-pohon Natal yang dengan sengaja kan ada yang dibuat dengan salju penuh, ornamen gitu kan ya, sampai dibuat pohon dari plastik berwarna putih penuh. Nah ternyata seperti
sekali kan, simpang siur banget. Nah, namun dari keterangan bahwa gembala mengembalakan ternak di malam hari di padang rumput, terus orang Majusi juga melihat bintang, berarti kesimpulannya kan itu siang hari. Ya, sepanjang matahari masih terbit kan. Matahari bersinar ini ya. Nah, inilah. Nah, maka bagaimana dengan gambar-gambar atau hiasan-hiasan Natal? Nah, dengan pohon cemara dan segalanya. Itulah sebabnya maka mungkin ya, kalau kita lihat perkembangannya saat ini, hotel-hotel yang biasa pakai pohon Natal atau restoran-restoran besar yang biasa pakai pohon Natal atau ya tempat-tempat keramaian mall gitu ya pakai pohon Natal, mereka kemudian macam-macam memberikan ornamen ya, ada yang berupa segitiga gede, terus bisa berputar ini. Terus ada lagi yang palungan dibikin kayak gua gitu ya lah ya. Ada lagi yang kemudian lampu-lampu kelap-kelip gitu kan, terus menjulur kemana-mana. Tapi yang patung-patung gembala dengan domba, dengan Yesus di dalam palungan, terus dalam kandang atau dalam goa, itu tersisihkan. Ya mungkin karena sudah banyak yang mikir. Oke. Tapi rasanya kita sangat perlu untuk melihat bagaimana kalau dalam Islam. Ya. Kalau dalam Islam itu kita bisa lihat misalnya di dalam surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat 23 sampai 25. Umi bacakan ya. Terjemah langsung ya. Ya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon korma. Ia berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tak berarti lagi dilupakan. Ini adalah Siti Maryam binti Imran yang menyatakan begitu. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Jadi Umi punya pengalaman menarik, yaitu ketika Umi umroh di bulan Agustus, pas musim panas. Panasnya itu sampai 45 derajat panas. Terus Umi masuk ke kebun korma. Ternyata nggak semua pohon korma itu harus tinggi-tinggi gitu. Tapi ada juga pohon korma yang masih muda itu, katakanlah 2 meter begitu ya, itu sudah berbuah. Dan ketika Umi menarik ranting korma, ini kan pelepah korma begini ya, terus Umi tarik begini, ternyata buah korma itu berguguran. Jadi berarti apa? Berarti ayat Allah yang menyatakan goyanglah. Yang digoyang ini kan bukan harus menggoyang batangnya gitu kan. Goyanglah, disebut sih pangkal ya. Pangkal pohon korma itu ke arahmu, jadi goyang ya. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Jadi kemudian buah korma itu berguguran. Demikian pula kalau zaman tahun sekitar berapa? 60-an ya. Itu korma-korma itu untuk konsumsi dalam bulan suci Ramadan kan banyak dari Arab Saudi itu dikirim
pakai kapal zaman itu. Terus kemudian juga udah apa namanya, bentuknya juga sudah pipih dan sebagainya. Terus ada juga pasir-pasirnya kita harus bersihkan. Tapi sekarang sepanjang musim panas itu buah korma itu di jalan raya pun yang ditanam pohon-pohon korma, ya buah korma itu berguguran. Cuman mereka pakai jala plastik. Maka tidak ada lagi korma berjatuhan di pasir, itu tidak ada. Berjatuhannya di jala. Nah, ini yang terjadi. Nah, menurut Al-Quran, ini kita lihat ayat tadi, goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Menurut Al-Quran, Yesus dilahirkan saat pohon korma berbuah dengan lebatnya. Sehingga dengan goyangan seorang perempuan yang menahan sakit karena melahirkannya, ya, maka buah-buah yang masak itu jatuh berhampuran. Berarti apa? Al-Quran menginformasikan bahwa Yesus lahirnya di musim panas, gitu ya. Nah, kemudian musim panas itu bertepatan kurang lebih Juli, Agustus, September, ya antar itu. September udah mulai hujan. Ya kadang-kadang kalau sana enggak. Ya, jadi antara bulan itu. Kalau dalam bulan Yahudi, gitu ya, dalam bulan Yahudi maka disebut dalam bulan Elul. Yesus itu lahirnya dalam bulan Elul. Itu Yahudi ngomongnya seperti itu. Iya. Nah, kalau kemudian apalagi yang menyebabkan dia disebut Tuhan, gitu ya. Maka kita harus mengetahui sejak kapan dia disebut Tuhan. Ternyata terungkap dia dijadikan Tuhan itu pada abad keempat, tepatnya tahun 325 Masehi. Yang mengesahkan dia sebagai Tuhan adalah Konsili Nicea. Sebentar, itu 4 Masehi, berarti sudah tidak ada ceritanya, ini udah nggak ada. Oke, berarti dia lahir misalnya di 1 Masehi, 4 abad setelah itu baru diangkat menjadi Tuhan. Why? Kenapa Mi? Nah, ini itu kenapa? Kenapa kok dia diangkat jadi Tuhan ya? Alasannya setelah 4 abad. Setelah 4 abad kan. Alasannya antara lain gereja mengungkapkan ya dia itu memang Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Makanya dia lahir tanpa bapak. Katanya begitu ya. Jadi malah konsili gereja pada awal-awal gereja awal menyatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi total 200%. Jangan mikir-mikir ya. Orang kan biasanya 50-50 ya. Ini 100%. Ya. Cerita. Nah, itu dia. Nggak logik kan? Iya. Nah, inilah yang menjadi ciri khas. Kalau mereka sebut orang beriman itu apa? Arti orang beriman menurut mereka adalah orang percaya. Orang beriman itu adalah orang percaya. Nah, percaya menurut mereka nggak perlu bukti, nggak perlu data, nggak perlu hujah, nggak perlu sesuai dengan kenyataan. Nah, inilah yang beda dengan Islam. Iman dalam Islam itu adalah ada pembuktian. Iman itu 100% benar, bisa dibuktikan, ada hujahnya, sesuai dengan kenyataan.
Kalau mereka iman itu ya pokoknya percaya aja, itu iman. Perkara benar salah itu enggak urusan kedua. Pokoknya iman. Imani saja. Imani saja. Seperti itu. Dan kalau kita melihat di dalam sejarahnya, mereka ini dalam Kristen kan dikenal dosa warisan. Siapa yang memberi warisan dosa? Ya tidak ada kan. Yang namanya warisan itu harta. Apakah itu berbentuk kendaraan atau rumah atau tanah, itu kan ya. Nah itu bolehlah disebut warisan. Peninggalan itu untuk anak. Tapi kok ada dosa disebut warisan? Dosanya siapa ini? Dosanya siapa ya? Nah, dosa warisan itu berawal dari peristiwa Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah kuldi. Buah pengetahuan yang baik dan benar. Sehingga sejak saat itu mereka katanya Hawa tergoda oleh setan, ya. Terus kemudian setan dikutuk Tuhan. Sejak saat itu setan itu berjalan dengan melata, goser ke tanah, tubuhnya ke tanah, kakinya nggak ada. Berarti dulunya ada kakinya. Nah itu dia satu pertanyaan, gitu kan ya. Nggak ada sejarah tertulis bahwa ular itu dulunya punya kaki, terus kemudian menjadi nggak punya kaki. Terus kemudian dikatakan terkutuklah setan, maka sejak saat itu setan menjadi ular, dan sejak saat itu ular pun berjalan dengan melata. Dan terkutuklah engkau perempuan, karena kolusi dengan syaitan. Terkutuklah engkau perempuan, maka setiap engkau melahirkan engkau akan merasa kesakitan. Jadi berarti kalau menurut Bible, rasa sakit mau melahirkan, kontraksi, itu akibatnya Tuhan mengutuk perempuan. Nah pertanyaannya, kalau perempuan mau melahirkan tapi nggak pernah kontraksi kayak apa? Ada yang orang yang dari awal memang mau disesar aja, dia nggak pernah kontraksi. Jadi berarti sesar ya. Ya, kalau sebelum zamannya sesar berarti bayinya mati dong. Nah, yang nggak ada kontraksi. Nggak ada kontraksi. Berarti nggak ada kehidupan di dalam. Nggak ada kehidupan di dalam, alias mati. Kalau sekarang supaya tidak merasakan sakit karena kontraksi dan sebab kesehatan yang lain, maka diizinkan sesar. Nah itu ya. Atau suntik belakang punggung itu, ada sistem itu juga. Ada sistem itu juga di tulang punggung. Iya. Ya oke. Nah seperti itu. Jadi menebus dosa. Kalau menebus dosa, maka itu kemudian dia menebus dosa. Ya. Terus dilanjutkan oleh gereja. Kalau begitu Yesus harus mati. Maka di dalam Kristen dinyatakan dia mati di kayu salib untuk memikul dosa manusia. Itu beda lagi ya pembahasan. Menebus dosa manusia. Ini kan lahir ya Mi. Ini lahir. Nanti dulu. Ini nanti dulu. Tapi cukup hanya tahu di segitunya aja. Iya. Nah, sini. Jadi keistimewaan yang dibuat, yang dirumuskan ya, oleh gereja, itulah yang kemudian menjadi apa namanya, doktrin agama. Jadi Yesus harus mati menebus dosa, tapi karena dia Tuhan, gitulah ya. Tuhan itu kan tidak mengenal kematian. Tuhan itu kan abadi, ya, makhluk abadi. Maka bagaimana? Maka dinyatakan doktrinnya gini: setelah dibunuh di kayu salib, mati, 3 hari setelah itu bangkit.
Ini untuk menunjukkan dia bangkit loh, berarti dia Tuhan.